Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya mau berbagi info, berbagi pengetahuan, penjelasan tentang perkutut kantong semar ya, Bro. Untuk perkutut kantong semar itu yang lokal alam ini, yang lokal alam saya punya satu. Itu kantong semar, dan untuk cirinya kita perlihatkan burungnya saja langsung ya. Nah, ini dia perkutut kantong semar asli lokal alam dengan ciri-ciri yaitu leher pendek dan dada menggelembung ke depan, terus kepala bulat, sorotan mata pun bulat tajam. Terus untuk kaki juga agak pendek, ada yang panjang tapi saya belum menemui yang panjang, pendek. Ini jantan bolo, asli lokal alam Katurangan kantong semar. Dan untuk penjelasan mengenai kantong semar itu sebenarnya wadah di temboloknya itu lebih besar dari perkutut lainnya ya, entah itu dari fisiknya gitu. Cuman ya emang dia asli, bukan buatan ditarik-tarik entah di apa gitu, emang dia asli. Dan kalau lokal alam itu yang saya tahu kadang itu membesar bro, kadang mengembang. Ntar kalau dia waktu jalan gitu ya, itu kadang kempes, nggak kelihatan, kayak ditutupi gitu. Tapi setelah berhenti kadang dia dikit-dikit mengembang seperti itu. Terus juga waktu kempesnya lagi itu pas di saat burung itu tidak dikasih makan, pasti kantong semarnya itu tidak kelihatan. Saya jamin itu tidak kelihatan. Kalaupun ada yang burung kantong semar, Katurangan kantong semar yang tidak dikasih makan terus tetap menggelembung dan posisi temboloknya itu kosong, itu buatan tangan jahil manusia pula. Ada yang disuntik. Ada teman saya itu pernah ketipu itu. Dia bilang ke saya membeli kantong semar, nggak tahu harganya berapa gitu. Ini setiap daerah beda-beda lah harganya. Terus ada benjolan segini gitu. Jadi kayak seperti di antara kulit itu apa itu namanya loh, suntik itu loh, yang formalin apa ya itu ya disuntik gitu lah, biar insulin insulin kok jadi lupa Ini parah nih. blend belum ya gitulah pokoknya. Jadi antara kulit kan kulitnya tipis banget itu disuntik loh, disuntik cairan itu jadi kenyal gitu, jadi itu bukan daging, bukan kulit, tapi itu cairan lain, cairan kimia. Nah, dia ketipunya di situ. Nah, kalau Pak itu lokal alam loh, dia itu belinya lokal alam, kan aneh kan dia sengaja dites
jangan dikasih makan. Ya dikasih, cuman dikasihnya sedikit makanannya kan, jadi biar tahu kalau ngetesnya itu seperti itu. Kalau masih tetap gelembung, akhirnya kan diraba, kok aneh ganjal gini, nggak taunya itu cairan kimia. Tuh parah kan, tangan-tangan jahil seperti itu. Nah kalau di lokal alam, jadi leher itu pendek, leher burung itu pendek, terus dadanya itu kalau dari depan itu kelihatan agak lebar gitu ya, agak lebar. Terus paruhnya ada yang panjang, ada yang kecil, nggak menentu kalau paruh. Yang bisa dilihat itu dari kepala. Oh, kita langsung pegang aja, langsung apa namanya, langsung saya pegang, saya review saja. Tuh, kita langsung pegang dulu, bentar ya Semar, di contoh yo. Oke bro, ini langsung kita review saja ya, saya tunjukkan. Nah dari segi kepala dulu ya. Untuk kepala ini dia itu tuh kan, mana kamera yang pas ya, saya mbah. Nah, ini bulat ya, tuh. Koin, seperti koin, bulatnya seperti koin ya. Tuh mata juga bulat kan, seperti koin. Terus untuk paruh ini suaranya mantap ini, dia nggak nutup rapat, kelihatan nggak? Punya saya nggak tahu kalau yang punya orang ya, ini nggak nutup rapat, kok ngeblur. Halo Pak ngeblur, dia tidak menutup rapat. Bentar Semar, kalau di sini kelihatan bro, kalau di kamera nggak kelihatan ya. Nah tuh, iya kan, dia pendek, ini pendek kayak seperti nggak punya leher, pendek, terus ininya mengembang gitu kalau lokal alam. Ini mengeduh kan, kempes lagi kan, ini kadang kempes kadang ngembang gitu loh ya. Ini asli lokal alam itu seperti ini tuh loh. Nah dan juga tuh kempes lagi kan ya, yang saya katakan tadi. Jadi kadang dia kempes, kadang itu ngembang gitu loh. Nah untuk kaki ini agak pendek bro, mana sih? Nah agak pendek kaki, jari-jarinya pun juga agak pendek. Nah ini nyengkram bro, nyengkram. Kalau nyengkram itu menandakan burungnya itu jantan. Tuh kan, tuh nyengkram jantan, sumpitnya itu rapat, ekornya lumayan hancur gara-gara saya satukan sama burung yang lain itu. Untuk ekor tuh berapa ini? Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Wuh, kok satrio mana? Tapi ini ada yang patah ya. Ada yang patah ya. Nah, tuh kan, kadang kelihatan kadang tidak. Nah kalau dia merasa apa ya, ngos-ngosan, kadang ngos-ngosan, ketakutan gitu, kempes bro. Kantongnya itu loh, kantongnya itu bisa
ngempes gitu loh. Beda sama apa kutut-kutut yang lain. Kalau sejenis kutut yang lain, kantong semar itu begitu itu, dia kempes kantongnya. Paruh nggak panjang dulu ya, nggak begitu panjang, nggak begitu panjang tuh paruh. Nah kalau di kamera, kalau di sini tuh kelihatan dulu ini nggak apa namanya, nggak rapat, jadi agak sela gitu ya, ada selanya gitu loh. Kalau dilihat di sini, kalau di kamera nggak kelihatan ya, nggak kelihatan ya tuh, nggak kelihatan. Kita masuk ini lagi yo, masukkan lagi saja. Kalau ketakutan dia ngempes bro, jadi emang temboloknya itu isinya makanan ya, semua burung pasti isinya makanan. Cuman kalau yang saya ketahui di kantong semar lokal alam itu ada anginnya gitu loh bro, ada anginnya. Jadi dia itu wadah makan gitu, wadah makan, terus ini bisa ngembang kempis gitu loh bro, bisa ngembang kempis meskipun dia penuh makannya, apa di tembolok itu penuh, nanti dia bisa ngempis juga gitu loh. Setahu saya seperti itu, kalau saya perhatikan setiap hari. Kadang saya itu heran loh, kemarin melembung, lah ini kok kempes lagi. Saya penasaran gitu, terus saya pegang burungnya, saya raba-raba, oh memang kosong, belum makan ya. Terus akhirnya saya biarin, setengah hari saya lihat loh ngembang lagi. Terus habis itu saya apa namanya pergi bentar, saya lihat lagi loh kayak nggak kelihatan loh. Jadi kalau kadang muncul kadang enggak gitu bro, jadi nggak bisa dipastikan. Jadi pas waktu moodnya burung itu tenang gitu kadang dia muncul, apalagi kalau habis disangkar terbang terus turun gitu pasti nggak kelihatan. Saya jamin pasti nggak kelihatan. Kalau dia baru tenang nanti kadang itu ngelambreh gitu, mengembang lambreh. Terus kadang nah kalau jalan, cirinya kalau jalan dia itu nggak jejek dulu, nggak jejek, jadi agak apa ya alang-alang ya, nekuk, kakinya agak ditekuk, jadi nggak jejek seperti kutut-kutut yang lain itu. Terus waktu jalan terus kadang ngelembreh, mengisor apa, ngelembreh ke bawah gitu, ngelembreh ya apa itu ya, ngelembreh wis kuwi lah pokoknya. Ya itulah sedikit penjelasan pengetahuan yang saya ketahui tentang katurangan kantong semar bro. Dan juga saya juga punya tutupnya, ini juga mau apa namanya, mau dibeli orang, ada yang srek, ada yang naksir itu. Makanya saya buat video biar kawan-kawan kita di sana biar tidak tertipu sama tangan-tangan jahil yang disuntik lah, di katanya ada yang kalau masih piye itu ditarik-tarik gini, tarik-tarik ya sakit. Ditarik-tarik kan aneh kok ditarik-tarik lah. Oh iya, kalau kantong semar itu usianya biasanya sudah menengah ke atas, jadi perkutut sudah bukan perkutut muda gitu, sudah menengah ke atas. Kalau yang muda itu saya belum pernah tahu ya. Saya punya dua, yang satu sudah di apa, ditaksir sama orang, dibeli sama orang. Ya lebih besar lagi kantongnya, yang sudah laku itu lebih besar lagi, dan jadi lebih ininya lebih lebar, terus
kayak seperti gini loh. Nah, seperti nggak punya leher gitu loh. Dia naksirnya seperti itu, cuman untuk paruhnya itu lebih kecil. Nah, yang ini tadi yang saya tunjukkan ini lebih agak lebih besar dari yang sudah laku itu. Oke Bolo, sekian dulu video dari saya mengenai penjelasan dari Katurangan Kantong Semar. Semoga dulur-dulur di sana bisa memilah-milah ini buatan manusia, apakah ini asli alam. Ya intinya penjelasan ini untuk perkutut lokal alam, bukan crossing, bukan Bangkok. Sekian dulu dari saya. Salam rahayu rahayu rahayu.